Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Luciana TV. Ini aku akan share pengalaman aku Zoom CTU yang hari pertama udah aku share di YouTube aku. Kali ini kita akan membahas tentang KB alamiah, yaitu KB non hormonal. Tapi jika teman-teman akan menggunakan KB ini harus benar-benar konsultasi ke ahlinya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Ya, kita juga harus tahu juga. Nah, apa itu alamiah? Definisinya adalah mencoba memahami proses fisiologis dari tubuh, terutama perempuan nih, untuk melihat kapan suburnya, kapan ovulasinya, apa sih tanda-tanda orang tuh ovulasi, maka diaturlah berhubungannya, diatur supaya tidak dekat-dekat dengan metode subur tersebut. Ada beberapa metode, ada metode kalender, dilihat hari-hari haidnya, dilihat kira-kira berapa hari dia siklus haidnya, dan ditentukan metode suburnya kapan. Kemudian juga ada petunjuk menggunakan suhu tubuh basal, karena ada teori kalau adanya ovulasi itu tanda-tandanya ada peningkatan sedikit dari suhu tubuh basal. Atau juga dengan memanfaatkan fenomena perubahan mukosa atau lendir serviks atau metode Billing, di mana kalau menjelang ovulasi itu lendir serviks itu menjadi lebih cair dan lebih kalau disentuh tuh bisa panjang gitu ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan juga untuk melihat, mengetahui ada dekat atau menjelang ovulasi. Dan juga ada juga metode menggabungkan. Ini banyak penelitian juga menggabungkan antara mengukur suhu tubuh basal dan melihat mukosa serviks dengan metode pencatatan. Ya, pemanfaatannya ini bisa untuk mencegah hamil dan ada juga untuk meningkatkan peluang hamil. Karena apa? Kalau memang untuk mencegah hamil, maka dihindarilah senggamanya pada periode subur. Kalau untuk hamil, pasangan yang mau hamil, maka dilakukan senggama yang rutin pada periode subur supaya meningkatkan peluang terjadinya kehamilan. Jadi bisa dua nih pemanfaatannya, metode alamiah ini ya. Kalau untuk metode untuk mencegah hamil atau manfaat kontraseptif, maka kalau dilakukan dengan baik dan benar, maka bisa mencegah terjadinya kehamilan. Dan karena dari metodenya tidak ada obat-obatan yang diberikan, tidak ada alat yang dipasang, maka tidak ada risiko maupun efek samping, dan juga murah karena kan nggak pakai alat apa-apa. Nah, tadi kalau untuk manfaat non kontraseptif, kalau memang bisa nih, bisa paham pasiennya, ya bisa meningkatkan pengetahuan juga ya tentang sistem kesehatan reproduksi. Keterbatasannya ya ini karena banyak gagalnya, ya bisa faktor dari salah membaca metode suburnya atau tidak disiplin dalam melakukan atau memantang senggama, maka kegagalannya 9 sampai 20 kehamilan per 100 perempuan di tahun pertama penggunaan. Sama persis seperti metode barrier, maka sangat tergantung keberhasilannya dari ketaatan dan konsistensi pasangan untuk mengikuti petunjuk penggunaan. Dan memerlukan banyak sekali konseling, karena bisa kadang-kadang salah paham, atau salah mengerti, bisa jadi salah yang tadinya nggak mau hamil malah jadi hamil. Dan ini benar-benar butuh konseling yang berbusa-busa nih, karena sangat panjang penjelasannya. Apalagi kalau ternyata klien kita itu pendidikannya terbatas ya, mungkin nggak sampai SMP atau SMA, jadi itu sangat sulit menjelaskannya. Jadi mungkin untuk pendidikan yang rendah sepertinya nggak cocok ya Bapak Ibu semuanya kalau kita memberikan konseling tentang metode alami untuk kontrasepsi. Dan juga yang ini penting juga, harus si klien kita itu, pasien kita itu harus rajin membuat catatan. Ada bukunya, dicatat nih dari hari pertama setelah haid selesai, gimana lendir serviksnya diperiksa, diukur suhunya, dan gejala-gejala yang lainnya. Jadi memang repot banget kalau memang ternyata ibunya males atau bahkan nggak bisa nulis, ya mungkin nggak cocok ya kita melakukan metode alamiah seperti ini. Kemudian sangat sesuai untuk pasangan usia subur, untuk yang masih nulipara, atau mungkin beberapa agama atau budaya yang tidak boleh pakai KB sama sekali. Misalkan ada ya beberapa, kita kenal beberapa pasangan yang punya kepercayaan kalau pakai KB itu misalkan haram atau nggak boleh.
atau juga karena alasan medik, semuanya nggak bisa. Pakai kondom, alergi, attacks. Pakai hormon, dia ada sakit jantung atau sakit pernah riwayat stroke. Yang lain nggak boleh ya. Mungkin mentoknya ya alami lah. Nah, kalau misalkan tadi juga sama, kalau dibutuhkan metode KB yang efektif, misalkan dia sudah multiparitas, dia punya kesehatan yang kalau hamil sangat resiko tinggi, maka baiknya jangan pakai KB karena kan tadi kegagalannya sangat tinggi. Kalau misalkan ternyata haidnya tidak teratur, bisa 28 hari, bisa panjang 32 hari, bahkan bisa sampai 2 bulan nggak haid, ya ini nggak cocok. Jadi kalau haidnya tidak teratur, sangat bervariasi, ya nggak cocok. Kita nggak bisa hitung dengan tepat cara menghitung masa subur atau masa tidak suburnya. Nah, jadi pertama-tama sebelum menggunakan metode alami itu harus pakai KB dulu yang lain atau jangan berhubungan. Kita harus dalam 3 bulan awal atau kalau di sini sih panduannya 6 bulan awal nih sebelumnya dinilai gimana variasi haidnya. Dihitung rata-rata siklus terpanjangnya berapa, dihitung terpendeknya berapa, nanti kita bisa hitung kira-kira pertengahannya masa suburnya itu berapa hari, nah itu baru kita bisa pantau. Jadi nggak bisa langsung nih, mau metode KB alamiah langsung sekarang dipakai, nggak bisa. Kita harus lihat dulu 6 bulan ke belakang. Jadi 6 bulan dulu dilihatnya, itu kan sebenarnya nggak ideal ya, karena biasanya kan kita punya pasien maunya sekarang juga bisa dipakai, bisa dilakukan. Nah, ini harus penting juga, karena kita harus lihat dulu 3-6 bulan tuh masa haidnya seperti apa sih. Kalau kita lihat sih saat ini sebenarnya sudah tidak diajukan lagi. Kenapa? Karena sekarang variasi menstruasi bisa sangat bervariasi. Jadi bahkan untuk meningkatkan atau untuk pasangan yang ingin hamil juga untuk metode kalender ini juga sudah nggak dianjurkan, karena satu, kalau dihitung-hitung untuk hubungan itu diatur-atur malah meningkatkan stres untuk pasangan. Jadi kalau stres kan bisa mencegah, malah menurunkan proses peluang kehamilan juga. Jadi ya, jadi ini nice to know juga untuk Bapak Ibu semua, kita bisa memanfaatkan metode alamiah ini untuk mencegah ataupun meningkatkan peluang kehamilan. Di perempuan itu ada 2 macam kan, dibagi 2 ya. Yang pertama itu fase folikuler, fase bertumbuhnya berkembangnya telur. Kemudian yang kedua itu setelah folikuler itu fase sekresi atau di mana setelah ovulasi. Nah, kalau kita lihat dari ovulasi sampai ke mensus sebenarnya tetap jumlahnya kira-kira 14 hari. Yang bisa maju mundur itu fase yang di awal tuh 0 sampai 14 hari pertama, itu bisa memendek, bisa memanjang. Sangat bervariasi baik dari karena faktor hormon, faktor stres, faktor makanan, apapun bisa sangat bervariasi. Kemungkinan besar fase folikulernya mendek. Jadi lebih cepat dia ovulasinya, nggak di hari ke-14, mungkin bisa di hari ke-10. Yang kedua kan sperma itu nggak langsung mati di dalam traktus reproduksi perempuan. Bahkan bisa sampai 2-5 hari bisa bertahan di dalam 2 sampai 5 hari. Iya, betul 2-5 hari. Jadi Itu dia teman-teman, kita sharing ilmu. Terima kasih sudah menyaksikan channel Luziana TV. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.